Bermalam dengan Overthinking oleh Nevi Rahayu Avenia. Katanya, kita hidup untuk meraih tujuan. Tapi nyatanya, kita hidup untuk menghadapi cobaan, juga bertahan akan semua guncangan. Karena semua ujian yang terus mendatang, akhirnya diri ini menciptakan hobi baru, overthinking. Itu kebiasaanku yang saat-saat ini sering sekali aku lakukan. Hai, namaku Nevi Rahayu Avenia. Biasa dipanggil Nevi atau Ura. Aku merupakan mahasiswa bimbingan konseling Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 2019. Siapa nih di antara kalian yang gak pernah absen overthinking? Pasti pernah deh. Ketika mata udah mulai mau tidur, tapi ternyata pikiran masih aja semangat mikirin ini dan itu. Ada aja hal yang bisa menjadi pikiran, bahkan sampai hal-hal yang terlintas masih jadi beban pikiran juga. Aku mengangkat tema tentang overthinking karena ya di sekitarku ini banyak banget orang-orang yang mengalami overthinking. Bahkan aku pun juga pernah beberapa kali mengalami itu. Overthinking itu apa sih? Kalau kita lihat dari kata overthinking ini pun sesuatu yang berlebihan dan sesuatu yang over atau berlebihan yang kita tahu itu gak baik. Nah, overthinking menurut aku itu adalah sebutan yang ditujukan bagi orang-orang yang terlalu banyak berpikir. Dalam artian beda ya sama pemikir. Kalau overthinking ini dia terlalu memikirkan hal-hal sepele sampai dia itu kehabisan waktu atau buang-buang waktu gitu. Selain buang waktu, overthinking juga bisa menguras energi si pemikir itu. Karena energinya terkuras, si overthinking ini bisa terhambat untuk melakukan sesuatu. Tapi menariknya, orang-orang overthinking merasa kebiasaan mereka itu membantu mereka untuk memahami situasi dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya itu kalau ada sesuatu masalah, nah si overthinking berusaha melihat masalah itu dari berbagai sudut pandang untuk mendapatkan keputusan yang tepat. Tapi kebanyakan dari si overthinking ini terlalu memikirkan plus dan minus dari berbagai sudut pandang tersebut, sehingga mereka sulit untuk memutuskan hal yang dapat mengatasi masalah tersebut. Jadi, kalau ada orang overthinking itu akan membuat otaknya bekerja keras dan akan mempengaruhi kreativitas. Kalau misal kreativitas itu udah menurun, otomatis cara berpikir si overthinking itu juga akan menurun untuk mengatasi hal-hal yang ada di depannya. Contohnya, ada sih cerita dari temanku dulu. Dia itu orangnya cemburuan gitu. Tapi kalau menurut saya sih wajar ya kalau buat cewek ya, tapi tuh dia overthinking sampai dia itu nyangka doinya itu berbuat yang gak terfikirkan. Bahkan aku pun gak terfikirkan kalau dia itu seperti itu. Misalnya gak bales chat seharian, dia mikirnya jangan-jangan dia udah bosen sama aku, jangan-jangan dia udah gak suka sama aku. Tapi itu tuh ternyata si doinya ini lagi sibuk banget. Bahkan seharian pegang HP itu beberapa kali bisa dihitung lah. Itu juga contoh overthinking sih sebenarnya. Karena ya overthinking itu salah satunya yang tadi udah aku bilang, dia itu cenderung berprasangka buruk dan berpikir orang-orang itu gak menyukai overthinking ini.
contoh lainnya ya, misal nih habis ujian dia itu mikir terus, kok jawabanku gini ya, bener gak ya? Nah, dia mikirin itu sampai seharian, sampai bad mood seharian. Kalau menurutku ya, kalau udah berlalu ya udahlah, mau gimana lagi kan? Kecuali kalau kamu salah dan besoknya ada remedi, kamu bisa tuh belajar lagi. Tapi kalau overthinking ini lebih ke mikirin banget dan cenderung gak ada solusi, jadi kayak kecemasan berlebihan gitu. Nah, kalau pengalamanku sendiri, aku pernah nih overthinking tuh. Aku dulu orangnya gini, takut kalau orang lain itu gak suka sama aku. Dan itu lumayan parah sih menurut aku. Karena pernah pada suatu waktu aku tuh bercanda sama temanku. Aku tuh dalam artian nih temen yang lumayan deket sama aku nih. Kalau sama temen tuh tahu ya bercandanya kayak gimana ya, mungkin ada yang agak berlebihan, tapi itu masih dalam taraf normal gitu. Kalau aku sekarang mikirnya kayak gitu, bercandaku waktu kejadian dulu itu masih dalam taraf normal, tapi dulu tuh aku mikirnya sampai seharian penuh, sampai cenut-cenut kepalaku, sampai pusing, sampai mikirin banget, aduh kira-kira dia jadi sebel gak ya sama aku, kayak gitu. Tapi tuh ternyata semua tanggapannya tuh salah, bahkan sampai aku gak mau makan, gak nafsu makan. Dan beberapa hari kemudian aku ketemu, dia itu biasa aja gitu. Padahal sebelum ketemu sama dia nih, aku tuh mikirin banget, aduh gimana ya nanti ketemu dia jadi beda kak ya sama aku, kira-kira ngobrolnya jadi kaku gak ya sama aku, apa dia bakal jauhin aku ya. Nah aku tuh sampai mikirin kayak gitu. Tapi ya gitu, ternyata pas ketemu gak ada apa-apa, dan ya udah kayak biasa aja gitu loh. Dan dari situ aku tahu, wah kemarin aku cuma overthinking, aku buang-buang energi buat mikirin sesuatu yang kayak gitu, yang sepele lah, apa sih, cuman bercanda. Dan itu tuh sebenarnya gini, dalam pengalamanku saat overthinking dulu itu udah sempet mikir, ini sebenarnya gak perlu dipikir sampai sedalam itu. Tapi gak tahu kenapa aku tuh gak bisa berhenti mikirin itu gitu. Mungkin karena mindsetku masih dalam hal yang gimana ya, yang gak enakan aja gitu hatinya. Nah tapi tuh kalau semakin kesini, aku tuh kan semakin ya banyak lah pengalaman, terus insightku udah baca-baca banyak. Nah aku tuh mengatasi itu dengan self love. Dengan self love tuh aku mikir gini, ya udah kalau misal udah kejadian ya mau gimana lagi. Kalau misal nih kita berbuat salah, ya udah, solusinya meminta maaf. Kalau misal ternyata dianya gak kenapa-kenapa, ya udah malah gak apa-apa kan. Tapi kalau masalahnya itu memang mengganggu banget, kita harus mengambil tindakan. Gak boleh cuma diem aja dan akhirnya tuh kelamaan mikir gitu. Itu kan bakal jadi beban ke kita juga kan, bakal menghambat kinerja kita juga. Kalau misal ada tugas atau kejadian, kerjain kerjaan lain, kan bakalan keganggu, ke distract sama overthinking kita itu. Jadi menurutku lebih baik sekarang tuh diatasi dengan self love, sama cepet-cepet diselesain masalahnya, mengambil tindakan, itu sih intinya. Ada juga nih temenku yang suka insecure sampai ke bawah overthinking. Dia tuh ketika lihat cewek cantik, dia ngerasa kayak,
Wah, cantik banget ya. Kapan aku bisa kayak gitu ya? Padahal menurut aku tuh temanku ini udah manis loh. Dan aku juga bilang, kamu sekarang aja udah cantik kok. Terus dia jawab lagi, Nep, cantik dari mana? Kalau aku cantik, pasti dari dulu banyak yang ngelirik. Nah sebenarnya tuh ada loh yang deketin dia, cuman temenku ini gak suka sama orang yang ngedeketin dia. Jadi dia gak respon gitu. Karena emang temanku ini lagi suka sih sama seseorang, cuman seseorang ini kayak gak respon gitu sama temanku ini. Jadi dia kalau malam gitu pas gabut atau pas bengong pun suka kepikiran, Nep, kamu pakai skincare apa? Nep, aku lagi insecure banget deh. Nep, aku lagi overthinking, kenapa ya aku gak bisa cantik kayak Susi? Dia kalau pas lagi overthinking atau pas lagi insecure itu tuh selalu pas malam hari gitu, dan langsung chat atau telepon aku cerita ginilah gitulah. Terus aku dari situ mikir kalau overthinking sama insecure itu ada hubungannya. Nah, overthinking ketika digabung dengan insecure itu menurut aku sangat double combo banget. Kita mulai dari insecure dulu yang harus diselesaikan, karena itu bisa saling mempengaruhi. Karena kalau insecure-nya itu berkurang, insya Allah overthinkingnya itu juga ikut berkurang. Karena itu semua kan sama-sama bersumber dari think atau dari berpikir. Aku pernah ikut seminar yang berhubungan dengan overthinking. Nah, di dalam seminar itu bahas hubungan overthinking dengan perfeksionis. Jadi aku bakal bahas dikit ya di sini. Overthinking ada hubungannya dengan perfeksionis. Biasanya ada orang yang bilang bahwa kalau dia banyak berpikir, dia itu terlihat keren. Justru orang yang keren itu orang yang bisa menyederhanakan pikiran atau konsep-konsep yang rumit itu. Nah, mungkin banget orang perfeksionis itu bisa overthinking karena dia merasa semakin perfeksionis dia akan semakin menunda dan semakin berkutat pada pemikirannya. Dan dia akan semakin tidak melakukan apa-apa yang akhirnya itu nanti overthinking. Nah, apa sih yang harus kita lakukan ketika kita melakukan perfeksionis? Kita bisa melakukan kesalahan. Lakukan langkah-langkah kecil atau resiko. Setelah itu, sempurnakan apa yang telah kita lakukan itu. Lebih baik jadi dulu deh daripada nunggu sempurna dulu baru jadi. Nanti resikonya biar tidak kehilangan peluang. Contohnya, kita buat tugas statistiknya, kita buat terlebih dahulu gitu. Terus tanya teman dulu, dia seperti apa tugasnya. Kalau kita kurang atau ada yang salah gitu, nanti kita bisa ubah karena kita masih punya peluang gitu. Teman-teman aku pernah aku tanya ini, gimana sih cara kamu mengatasi overthinking? Dia mengubah mindsetnya dengan berpikir, ya udah jalanin aja apa yang sekarang ada, jalanin aja masa sekarang. Masa lalu itu udah terlanjur terjadi, jadi gak usah terlalu dipikirin. Yang terpenting adalah bagaimana kamu menjalani masa sekarang dan menyiapkan untuk masa depan. Dalam hal ini kita tuh gak usah mikir jauh dulu ya. Misal contoh sederhana nih, kita tuh berantem sama teman kita. Ya gak berantem sih sebenarnya, cuma ya kayak debat gitu, perbedaan pendapat. Misal kalau kamu tuh mikir, aduh dia tadi gimana ya kalau misal beda pendapat terus jauhin aku. Ya emang kenapa? Beda pendapat itu kan merupakan hal yang normal loh, hal yang manusiawi di kalangan kita.
Jadi ya udah, kalau misal beracuan dengan memikirkan masa sekarang aja tuh, ya udah yang kemarin itu dibiarin aja. Misal kalau besok kamu ketemu dia tuh, ya udah kamu mikirin masa depan aja. Gimana cara kamu memperbaiki itu? Gimana cara kamu membawa suasana bahwa perbedaan itu nggak apa-apa loh, atau hal biasa. Jadi berpikir tindakan. Terus juga kalau misalkan itu tuh hal sepele yang nggak akan kamu temuin lagi, tapi tuh mengganggu pikiran kamu terus. Misal nih, kamu malu, kamu habis kepleset di mall atau di jalanan yang licin, terus banyak orang yang ngeliatin kamu, terus kamu tuh langsung malu banget sampai overthinking, pokoknya dipikirin terus lah. Maksudnya itu tuh hal sepele yang mungkin gak berpengaruh ke masa depan kamu. Nah itu solusinya lebih kayak gini sih. Kamu mencari aktivitas lain yang bisa buat pikiran kamu tuh sibuk memikirkan hal lain. Jadi tuh kayak mengalihkan pikiranmu itu dari hal yang barusan kamu alami itu. Atau bisa jadi melakukan meditasi. Sebenarnya nggak banyak orang yang melakukan ini, tapi meditasi tuh cukup efektif loh dalam mengatasi overthinking. Nah kalau misal meditasi tuh, coba deh kalian buka YouTube, cari channel meditasi gitu, terus ya udah kalian meditasi bareng di situ. Maksudnya bareng sama arahan di video itu. Jadi tuh kalian lebih kalem gitu loh rasanya. Jadi rasanya tuh kayak lebih lost, terus dapat mengikis stres juga meditasi itu. Jadi untuk menghilangkan kebiasaan overthinking tuh sebenarnya menurut aku sih simple. Karena aku juga pernah mengalami juga kan. Aku mulai memaksakan diriku untuk self love dan berusaha untuk melihat realita dan mengambil tindakan. Karena kalau misal mikirin terus tuh, kalau tidak ada tindakan ya sama aja, nanti overthinkingnya bakal long lasting. Jadi itu tadi yang paling utama, mengambil tindakan sih. Terus kalau overthinking itu cari temen ngobrol atau sharing gitu juga bisa. Kalau misal kamu lagi mumpet pikirannya, gak ada jalan keluar, kamu mau ngapa-ngapain juga ya udah cari temen mungkin. Atau kamu juga bisa menuangkan rasa overthinking itu lewat tulisan, terus kamu baca-baca lagi. Kalau aku sih ya, gak tahu kalau orang lain gimana, tapi mungkin ini bisa merepresentasikan semua orang atau sebagian orang, karena aku dan beberapa temanku tuh ngerasa hal yang sama. Misal kalau aku galau, zamanku dulu tuh nulis gitu di status di Facebook atau story WA. Karena kebanyakan tuh kalau cewek udah posting itu suka dibaca-baca lagi, dilihat siapa aja yang ngelihat, dicek terus gitu intinya. Terus habis itu aku mikir, kok kayaknya ini tuh biasa aja loh, ini tuh biasa aja kok, aku gini banget reaksinya ya, gini banget ngatasinya. Terus akhirnya aku ngehapus statusku gitu. Ya udah, jadi malah kayak healing sendiri gitu. Mungkin kalau zaman sekarang tuh mungkin lebih baik kamu menuliskan di platform private kamu, atau bolehlah publik tapi ke teman dekat kamu gitu, karena semua kan bisa di setting ya sekarang. Kalau misal kamu bukan orang yang ekstrovert, itu
kamu bisa menuliskan itu di jurnal pribadi atau di manalah. Terus kamu baca-baca lagi, itu diresapi, dan kamu memutuskan apakah itu tuh pantas kamu tuh overthinking untuk masalah tersebut. Kayak gitu sih. Jadi ya losin aja, karena kalian tuh masih banyak kan hal-hal yang perlu dilakukan, dan jangan sampai kalah sama overthinking kalian sendiri. Begitu guys. Jadi berusahalah untuk membiasakan diri agar tidak overthinking dengan cara-cara tadi juga bisa, atau mungkin dengan cara kalian sendiri. Kedewasaan bukan hanya tentang umur, tapi menerima apa adanya diri kita sendiri, memikirkan apa yang perlu dipikirkan, dan mencintai diri sendiri. Terima kasih. Sekian podcast dari Nevira. Apabila terdapat kesalahan dalam perkataan, mohon dimaafkan ya. See you.